Saya Rifki Setiawan sebagai presenter. Saya ingin membahas tentang konsep Twin City untuk Jakarta dan IKN. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengusulkan konsep kota kembar atau Twin Cities. Usulan Twin Cities ini sebagai solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan Twin Cities? Mengutip antara ditulis Senin 14/10/2024, Ketua ASPI Aliwan Fahlan Adi Tenang menuturkan konsep Twin Cities berarti ada dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satu menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto. Ibu kota de jure berarti secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Sementara secara de facto, pengakuan ibu kota lebih didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi. Pada konteks keputusan Presiden, IKN belum ditandatangani, tetapi negara memiliki anggaran yang cukup sehingga Jakarta dapat berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto. Hal ini berarti secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu kota, tetapi fungsi operasional dilakukan di IKN. IKN dapat menerapkan fungsi utama non-pemerintahan tertentu, seperti pusat edukasi dan riset yang diikuti dengan pemindahan bertahap sebagian fungsi publik pemerintahan dari kementerian lembaga yang relevan. Misalnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional, dan sebagainya. Sementara, bila Kepres ditandatangani tetapi anggaran belum memadai, IKN menjadi ibu kota de jure dan Jakarta de facto. Dalam hal ini, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional parsial yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi ini inti pemerintahan seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. Adapun bila yang terjadi adalah kondisi tidak ideal di mana Kepres tidak ditandatangani dan anggaran tidak memadai, negara bisa melakukan langkah mitigasi dengan tetap mendorong penerapan rencana IKN, tetapi sebagai strategis jangka panjang hingga 2045. Seiring dengan itu, pemerintah dapat melakukan peninjauan ulang dan mendalam terhadap aspek-aspek perencanaan IKN, seperti pembangunan infrastruktur, populasi, dan biaya. Jadi, kami menyarankan agar fokus pada calon ibu kota negara yang fokus pada livable dan lovable city yang layak untuk ditinggali sambil berprogres hingga ke tahun 2045, ujar Adiwan. Utusan khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, menuturkan usulan itu akan diteruskan kepada Presiden, baik Presiden petahana Joko Widodo maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk menanggapi usulan, dia menyebut IKN nantinya akan tetap didorong untuk menjadi kota baru. Apapun bentuknya akan menjadi kota, karena memang sudah ada yang terbangun, fasilitas sudah ada. Sekarang, saatnya lebih membangun masyarakatnya, supaya masyarakat ini bisa menjadi penghuni yang lovable city, tuturnya. Melalui akun Instagramnya, Bambang Susantono menyebutkan, ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN. Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan visi dan misi awalnya, ujar dia. Konsep Twin City. Melalui konsep Twin Cities, Bambang menjelaskan kalau ASPI
mengusulkan supaya Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan, sesuai dengan skenario nanti yang dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal, de jure, sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional de facto. Dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. ASPI berharap pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota, kata Bambang. Ia mengapresiasi kepada ASPI atas masukannya sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke. Ia menuturkan ASPI memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk turun rembu secara aktif dalam pembangunan ibu kota bersama ini. Insya Allah, pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintahan saat ini dan yang mendatang sebagai wujud kerjasama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat, kata dia. Sekian, terima kasih dari saya.